Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Surya Kurniawan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, Prodi D3 Teknik Elektro. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang job sheet 7 di mana yaitu adalah menggunakan Ntroop dalam microcontroller ATmega 8535. Nah, sebelum kita ke programnya dan ke simulasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ntroop. Entropy adalah kondisi di mana pada saat program utama itu dieksekusi atau dijalankan atau dikerjakan oleh CPU kemudian tiba-tiba terhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Nah, setelah CPU itu telah selesai untuk menangani rutin yang lain, itu mengerjakan rutin tersebut, maka CPU kembali mengerjakan instruksi pada program yang pertama. Nah, yang berfungsi sebagai interrupt eksternal pada ATmega 8535 khususnya itu pada port D bit kedua yaitu PD2 di mana itu ialah external interrupt 0, inputnya input yaitu kita biasa sebut dengan INT 0. Nah, selanjutnya ada port port D bit ketiga yaitu PD3 di mana itu adalah external interrupt 1 input yang biasa kita sebut dengan INT1. Nah, selanjutnya ada port B, bit kedua, PB2. Nah, di sini adalah external interrupt 2 input, yaitu biasa kita sebut dengan INT2. Nah, sebenarnya di dalam microcontroller AVR terdapat 21 interrupt, baik eksternal maupun internal. Nah, interrupt tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan pada poin kedua dan ketiga, serta poin ke-19, yaitu di mana INT0, INT1, dan INT2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini register yang digunakan untuk interrupt meliputi yang pertama ada MCU control register atau MCU-CR. Nah, di sini bit 3,2. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Nah, untuk interrupt 1 sense control itu pada ISC11 dan ISC10 di mana 00 maka itu deskripsinya adalah low level di INT1 generate uninterrupt request. Nah, untuk 01 sendiri itu any logical change untuk di INT1. Nah, ketika 10 itu terjadi falling edge pada INT1. Nah, ketika 11 maka itu terjadi rising edge pada INT1. Nah, selanjutnya pada interrupt 0 untuk sense controlnya sendiri sama seperti interrupt 1 sense control. Pada interrupt 0 sense control itu 00 itu terjadi low level untuk INT1 dan 01 terjadi any logical change pada INT0 dan 10 itu terjadi falling edge untuk INT0 dan 11 untuk resting edge INT0. Nah, selanjutnya ada yang ke B, yang kedua itu ada MCU control and status register atau MCU CSR. Nah, di sini kita lihat ada ISC2 sama dengan 0. Jika keadaan 0, maka itu terjadi failing edge on pada INT2 itu aktif interrupt. Nah, jika ISC1 berlogika 1 atau high rising edge INT2 itu aktif dan interrupt. Nah, untuk lebar pulsanya sendiri itu minimumnya 50 ns. Nah, di sini ada satu register SREG-nya sendiri. Dan pada bit 7 sampai bit 1 itu ada global interrupt enable seperti yang bisa dibaca di sini. Nah, yang terakhir itu ada general interrupt flag register atau GIVR. Nah, pada bit 7 sampai strip INT1 itu external interrupt flag 1 enable aktif, maka dan bit 6 sampai dengan INT0 itu external interrupt flag 0 enable, dan bit kelima itu INT2 dan itu adalah external interrupt flag 2 enable. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Untuk prosedurnya itu di sini kita lihat untuk menggunakan satu interrupt karena nanti kita ada menggunakan 3 interrupt. Nah, yang untuk menggunakan satu interrupt itu kita lihat di sini menghubungkan port C pada minimum system dengan soket jumper output pada trainer dan port D 2 INT0 dari minimum system ke soket IS1 pada trainer.
Nah, dengan menggunakan aplikasi CVAVR untuk programnya. Nah, di sini pada CVAVR kita harus mengaktifkan INT0 itu enable dengan modenya Failing Edge. Dan untuk portnya sendiri kita menggunakan port C untuk sebagai outputannya dalam bentuk lampu atau LED. Nah, di sini untuk codingannya bisa dilihat di sini kita menggunakan ATmega8535 dengan include delay.h untuk program lampunya nanti dengan interrupt xt int. Di sini kita menggunakan satu interrupt saja. Jadi cuma ada satu interrupt dengan programnya sebagai berikut. Pada port C, lampu akan menyala sebagai berikut dan dengan delay 1000 milisecond, maka akan berubah port C-nya lampu menyala semua dengan delaynya 100 milisecond. Nah, untuk program utamanya sendiri, di sini kita menjalankan lampunya yaitu nyala 4 dan mati 4. Selanjutnya dengan compile dan lain sebagainya untuk menjalankannya. Nah, untuk poin ke-8, di sini kita ulangi langkah ketiga sampai dengan 9 untuk mode interrupt sense control, reaching edge, any change, dan low level. Nah, di sini untuk interupsi atau interrupt sense control sendiri itu ada 4 jenis. Ada failing edge, ada reaching edge, any change, dan low level. Nah, untuk failing edge sendiri itu adalah pada keadaan ketika tegangan tinggi ke tegangan rendah, sedangkan reaching edge adalah kebalikan dari failing edge, di mana reaching edge adalah dari tegangan rendah atau nol ke tegangan yang tinggi. Nah, untuk any change sendiri itu tidak ada tegangan apa ya, rata-rata tegangannya misalnya dari rendah ke tinggi. Nah, tapi untuk any change sendiri ketika ada perubahan tegangan sedikit itu akan bekerja. Nah, untuk low level sendiri itu bekerja pada level rendah. Nah, untuk low level sendiri itu kurang lebih sama dengan cara kerja dengan failing edge. Nah, langsung saja kita ke simulasinya untuk melihatnya. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya untuk lanjutkan simulasinya. Di sini saya gunakan push button untuk programnya, untuk simulasinya. Saya hubungkan pada port B pada port B bit kedua dan port D bit kedua dan bit ketiga. Ini adalah untuk INT 012-nya. Nah, untuk outputnya sendiri saya gunakan lampu LED dengan resistornya. Dan jangan lupa di sini kita menggunakan power untuk mengaktifkan ATmega8535-nya. Dan langsung saja kita kita lihat programnya, bagaimana kita memprogramnya untuk menjalankan simulasi tersebut. Nah, ini untuk program yang pertama, yaitu untuk program Failing Edge. Nah, sebelum itu saya akan mencontohkan sedikit untuk cara pembuatannya. Untuk program CVAVR tersebut, kita new program, new project. Kita menggunakan ATmega8535. Nah, di sini udah ada kode wizard AVR. Di sini kita menggunakan ATmega8535 dengan clocknya 8, atau bisa kita ubah menjadi 4. Nah, untuk chipnya sendiri. Nah, untuk portnya sendiri, kita seperti yang ada di simulasi tersebut. Pada Proteus, saya menggunakan port C sebagai outputannya. Maka pada port C kita ubah menjadi output seluruhnya. Nah, selanjutnya untuk external interrupt. Nah, di sini kita aktifkan INT0 enable. Maka untuk mode tersebut bisa kita pilih untuk low level, any change, failing edge, dan reaching edge. Sesuai dengan interrupt yang kita inginkan seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan failing edge. Nah, langsung saja kita simpan, kita save dan generate. Tapi saya sudah membuat programnya dan langsung saja kita analisis. Nah, di sini untuk failing edge, di sini saya menggunakan ATmega8535 dengan delay.h. Seperti job sheet, saya membuatnya persis seperti job sheet dengan port C, dengan lampunya menyala sebagai berikut. Nyala mati, nyala mati, nyala mati. Dan selanjutnya untuk selama 100 milisecond, di sini saya pangkas waktunya menjadi 100 milisecond saja untuk mempercepat. Dengan porsinya itu, maka setelah 100 milisecond, maka lampu akan menyala semuanya. Ini adalah program untuk interrupt-nya.
ketika interrupt berjalan. Nah, dan ini untuk while di sini adalah program utamanya, di mana adalah program utama yang bekerja. Dan langsung saja kita coba seperti apa failing edge itu pada interrupt. Langsung kita compile dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasinya. Nah, sini kita masukkan simulasinya, yaitu JS1FE. Kita pencet OK. Nah, dan langsung saja kita apply. Nah, di sini adalah program yang berjalan, yaitu lampu 4 menyala dan lampu 4 mati, dan ketika failing edge itu ditekan, maka failing edge itu ditahan, maka lampu akan berkedip sesuai dengan interrupt yang kita program sebelumnya, yaitu lampu nyala mati, dan lampu nyala seluruhnya. Nah, dan kembali lagi ke program utama yang kita jalankan. Dan langsung saja kita ke program yang kedua, di mana program kedua adalah untuk RE atau Racing Edge. Nah, untuk Racing Edge sendiri programnya sama, yang hanya membedakan pada pembuatan pertamanya. Untuk pembuatan programnya, yang untuk ENT0-nya itu kita ubah ke Racing Edge dengan program yang sama, nyala mati, dan akan menyala seluruhnya setelah 100 milisecond berikutnya. Dan program untuk while-nya, untuk program utamanya masih sama, 4 lampu menyala dan 4 lampu mati. Dan langsung kita compile dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Kita masukkan programnya. Ini kita cari program untuk RE, Intel Hex, jangan lupa tipe filenya, dan OK, dan langsung saja kita apply. Nah, di sini adalah lampu berjalan, lampunya menyala, dan ketika ditekan, lampu akan bekerja sesuai dengan interrupt yang kita instruksikan. Nah, perbedaan dari Racing Edge dan Failing Edge, tadi Failing Edge kita tahan push buttonnya untuk menjalankannya, tetapi untuk Racing Edge itu hanya kita klik saja, interruptnya akan berjalan. Kenapa begitu? Karena Failing Edge adalah dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, sedangkan Racing Edge itu dari tegangan rendah ke tegangan yang tinggi, yaitu dari 0 atau ke 1 atau ke 5 volt. Dan langsung saja kita ke simulasi berikutnya, yaitu any change. Mohon maaf. Nah, di sini any change dengan program yang sama, tetapi dengan interrupt any change. Untuk INT0-nya yang tadi kita ubah ke any change. Dengan program yang sama, interruptnya yaitu lampu mati dengan 100 milisecond, dan satunya menyala semuanya. Untuk programnya juga sama, 4 lampu menyala dan 4 lampu mati untuk program utamanya. Dan langsung saja kita compile dan tidak terjadi error, dan langsung saja kita ke simulasi Proteusnya. Kita masukkan filenya. Untuk any change, jangan lupa untuk tipe filenya Intel Hex file. Kita open dan kita OK, dan kita apply. Nah, untuk program utamanya masih sama. Nah, untuk ini kita klik saja dan lampu akan menyala. Nah, untuk perubahan untuk any change sendiri itu jika diberi tegangan sedikit saja, dia akan interruptnya akan menyala. Kita lihat, ketika kita tahan akan menyala, dan ketika kita lepas dia akan juga menyala. Seperti itu untuk any change sendiri. Bisa dibilang any change itu gabungan dari Failing Edge dan Racing Edge. Karena ketika diberi tegangan sedikit, maka interruptnya akan berjalan.
Dan saya kita ke simulasi selanjutnya, yaitu low level. Nah, di sini low level sendiri dengan program yang sama, mohon maaf, yaitu dengan interruptnya masih sama, lampu nyala mati. Setelah 100 milisecond lampu akan menyala seluruhnya, dan untuk program utamanya yaitu 4 lampu menyala dan 4 lampu mati, sama seperti percobaan sebelumnya. Kita oke saja. Kita masukkan ke simulasinya. Kita masukkan filenya. Untuk low level sendiri, kita cari filenya, kita X, dan kita menggunakan Intel Hex file. Kita open, kita oke, dan kita jalankan. Nah, ini adalah program utamanya yang bekerja, dan ketika kita tahan, maka lampu akan bekerja atau interruptnya akan bekerja. Dimana di sini kita lihat sama seperti failing edge. Cara kerjanya ketika ditahan, maka lampu akan menyala. Dan langsung saja kita ke percobaan yang kedua, di mana percobaan yang kedua ini kita menggunakan 3 interrupt secara bersamaan. Nah, di sini hubungkan port C pada minimum system, yaitu soket port D INT0, INT1 dan INT2 dari minimum system soket IS1 pada trainer dengan menggunakan program GVAPR. Nah, untuk INT-nya sendiri, sini kita lihat di sini menggunakan INT-nya diaktifkan semua. INT0, INT1 dan INT2 diaktifkan semua. Dengan modenya adalah failing edge seluruhnya. Nah, untuk port C sendiri kita jangan lupakan, kita ubah ke output semua karena kita pada simulasi kita outputnya pada port C. Nah, untuk ini adalah subroutine interrupt-nya. Ini adalah cara kerjanya begini. Nah, include 8535, include-nya delay.h. Ini adalah interrupt yang pertama atau interrupt 0, dan dia bekerjanya pada port C. Dia lampu akan menyala 10101010 dengan delay-nya 1000 milisecond, tetapi saya ubah menjadi 100 milisecond untuk mempercepatnya. Dengan proses selanjutnya itu akan lampu menyala seluruhnya dengan delay 100 milisecond. Nah, ini untuk interrupt yang pertama, service routine-nya itu kita memprogramnya sebagai berikut. Lampu menyala 1 dan delay-nya 100 milisecond, dan setelah itu lampu akan menyala seluruhnya. Nah, untuk interrupt yang kedua itu programnya lampu menyala 1 yang di depan dengan delay-nya 100 milisecond. Setelah itu lampu akan menyala semua. Nah, dengan program utamanya adalah seperti yang pertama, yaitu 4 lampu pertama menyala dan 4 lampu mati. Dan langsung saja kita ke GVAPR untuk melihat programnya. Nah, di sini adalah 3 interrupt-nya programnya, yaitu sama seperti job sheet yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan program utamanya itu sama, 4 lampu menyala dan 4 lampu mati. Dan langsung saja kita eksekusi atau kita lihat pada simulasinya. Dan langsung saja kita ke simulasi dan kita masukkan filenya. Mohon maaf, dan ini adalah filenya. Kita cari Intel Hex file, interrupt, dan kita oke, dan kita play. Nah, maka akan bekerja 4 lampu pertama, dan kita failing edge, maka lampu akan menyala seperti instruksi yang kita berikan. Ketika lampu kita nyalakan, maka lampu akan nyala mati dan menyala, dan kemudian ke instruksi selanjutnya, yaitu lampu 1 menyala pada bagian atas dan lampu menyala kembali seluruhnya, terus dilanjut ke instruksi yang kedua atau INT yang kedua, di mana itu adalah lampu
bawah menyala dan 100 milisecond selanjutnya adalah lampu seluruhnya menyala. Maka program ini berjalan dengan benar dengan failing edge, dan seperti itulah untuk praktikum job sheet 7 yaitu interrupt menggunakan microcontroller ATmega 8535. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.